Selamat malam, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini adalah hari ketiga dari mulai berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat dalam kondisi darurat di sebagian besar wilayah Jawa dan Bali. Dan tentunya juga kita yang ada di Jakarta. Dan saya tahu bahwa buat banyak dari kita, hal ini adalah saat-saat yang tidak mudah. Baik kita yang memang harus membatasi diri, tidak bepergian kemana-mana, tidak meninggalkan rumah, maupun terutama bagi mereka-mereka yang harus menjalani isolasi di rumah karena terpapar COVID-19, karena ada anggota keluarga yang harus menjalani isolasi, atau mereka yang harus berjibaku mencari kebutuhan obat, oksigen, atau juga mereka yang harus mencari tempat perawatan di rumah sakit apabila ada anggota keluarga yang harus dirawat karena kondisinya mulai kurang baik di rumah. Dan dalam situasi ini tentu banyak hal yang kita dengar, banyak informasi, lakukan ini, hubungi sana, hubungi sini, beli ini, beli itu, ini, minum obat itu, dan banyak lainnya. Dan saya merasa tidak perlu lagi menambahkan. Untuk hal itu, saya hanya mau mengajak kita untuk melihat apa yang disaksikan oleh satu ayat dalam Alkitab, yaitu dari Mazmur pasal 46 ayat 11a yang berbunyi demikian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam teks bahasa Inggris, ayat ini ditulis dengan menggunakan kata-kata seperti ini, saudara. Be still and know that I am God. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam segala kekalutan, dalam segala situasi untuk berdiam. Bukan hanya berdiam secara verbal, dari mulut, bertanya ke sana kemari, tapi juga be still, berhenti, berhening, tidak bergeming, ya. Sejenak kita berhenti. Tentu tidak mudah, banyak ketakutan, banyak pikiran, banyak hal yang harus diusahakan. Tetapi dalam kegalauan itu, mari paling tidak malam hari ini dalam istirahat kita berhenti sejenak, kita berdiam, kita bersandar, berserah kepada Tuhan. Bahwa apapun yang akan kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk kita yang mungkin sedang dalam isolasi, untuk anggota keluarga kita yang sedang diisolasi atau dalam perawatan, untuk pekerjaan kita, mencukupi kebutuhan kita di tengah masa sukar ini, untuk apapun itu, mari kita berdiam sejenak dan kita bersandar kepada Tuhan, pemilik hidup kita yang mengasihi kita. Kiranya malam hari ini kita semua dalam diam, dalam tenang, boleh terus merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita heningkan diri kita sejenak. Kita menenangkan diri kita. Kita menyerahkan diri kita dalam pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin, menguatkan, menyertai kita. Mari kita bawa kekhawatiran kita, ketakutan kita, kegalauan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita bersaat hening sejenak.
Ya Tuhan yang mengasihi kami, kami datang kepadamu, kami mau berdoa pada malam hari ini. Kami berdoa bagi mereka-mereka, bagi saudara kami, kenalan kami, tetangga kami, bahkan mungkin anggota keluarga kami sendiri yang harus menjalani isolasi karena terpapar virus COVID-19. Baik mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun yang menjalani isolasi di tempat lain. Kami berdoa agar mereka Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, pemulihan fisik, tetapi juga sukacita dalam segala keterbatasan yang ada. Untuk keluarga yang mendampingi dan merawat, Tuhan berikan kekuatan yang lebih lagi. Tuhan jagai dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang masih harus bersusah payah mencari obat atau oksigen bagi anggota keluarga yang membutuhkan di tengah kelangkaan, di tengah kesukaran. Kami berdoa agar Tuhan yang memberi kekuatan, memberi kesabaran kepada mereka yang harus melakukan semua itu demi memenuhi kebutuhan dari kekasih-kekasih mereka. Kami berdoa juga bagi mereka-mereka yang berjuang menyediakan berbagai kebutuhan, obat-obatan atau oksigen tersebut dan mendistribusikannya dengan harga yang pantas. Tuhan pakai mereka untuk menolong sesama, untuk menjadi berkat di tengah kesukaran ini. Kami berdoa juga bagi mereka-mereka yang masih merasa takut, galau menunggu hasil tes COVID yang sedang mereka lakukan, agar mereka dikuatkan menghadapi berbagai kemungkinan yang ada. Dan kalau nanti mereka harus mencari tempat isolasi, juga Tuhan yang bukakan jalan yang terbaik. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak yang harus dirawat maupun diisolasi. Dalam kerapuhan usia muda mereka, Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan yang berkati setiap orang tua atau keluarga yang mendampingi. Juga para orang tua atau lansia yang juga harus dirawat. Tuhan yang beri kekuatan, beri kesabaran, baik kepada mereka yang dirawat maupun yang merawat. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang melayani proses vaksinasi, mereka yang merawat pasien di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi, dan mereka yang mendukung seluruh proses tersebut. Para dokter, perawat, petugas laboratorium, petugas kebersihan, petugas administrasi, petugas keamanan, siapapun yang Tuhan pakai untuk menolong sesamanya. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi mereka-mereka yang kehilangan orang-orang terkasih karena COVID-19. Mereka yang kehilangan kesempatan untuk berpisah dengan wajar, dengan pantas. Biarlah penghiburan Tuhan yang menguatkan mereka dan pelan-pelan boleh mengubah segala kekhawatiran dan ketakutan mereka. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang membantu dalam proses pemakaman. Petugas pengemudi mobil jenazah yang harus hilir mudik dengan kesibukannya. Petugas-petugas di pemakaman untuk krematorium yang juga melayani mereka yang berduka. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang karena pandemi kesulitan mendapatkan perawatan sekalipun mereka bukan pasien COVID. Mereka yang kesulitan mengakses pelayanan rumah sakit yang saat ini kewalahan. Berikan kekuatan yang lebih, kesabaran yang lebih. Bukakan jalan-jalan yang baik bagi mereka. Kami mau berdoa juga bagi mereka-mereka yang karena pembatasan yang saat ini terjadi harus bergumul karena kesulitan ekonomi, pendapatannya berkurang atau mungkin usahanya berhenti karena segala pembatasan yang mau tidak mau saat ini harus kami jalani. Baik bagi para pedagang, pemilik usaha, para pegawai, para pedagang kecil ataupun pekerja-pekerja informal lain. Tuhan kuatkan langkah dan nafas mereka untuk boleh berjalan terus satu langkah lagi. Kami berdoa juga untuk bagi para pelayan publik, polisi, tentara, petugas-petugas publik lain yang harus menjaga keamanan masyarakat, sambil juga harus memikirkan keamanan keluarganya sendiri di rumah. Berikan kepada mereka kekuatan yang lebih, lindungi setiap anggota keluarganya. Kami mau berdoa juga bagi kami yang berdiam di rumah, yang saat ini tidak bisa beraktivitas banyak di luar rumah. Kalau kami memang punya pilihan
dan bisa memilih untuk tetap di rumah, biarlah kami melakukannya dengan menjadi yang terbaik di rumah. Kami boleh saling mendukung antara anggota keluarga, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Mereka yang membutuhkan pertolongan karena isolasi ataupun karena kesulitan-kesulitan ekonomi. Tapi bagi kami yang tidak punya pilihan, harus tetap keluar untuk melakukan pekerjaan kami. Kami mohon agar Kau terus melindungi kami dari hal-hal yang tidak baik, tetapi juga agar kami tetap diberi hikmat untuk menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Bapa Surgawi, tolonglah kami, agar di tengah segala kebingungan, kegalauan, ketakutan, dan kekhawatiran kami boleh berdiam sejenak. Dan kami boleh mengingat bahwa Engkaulah Tuhan, Tuhan yang terus menolong, menguatkan, membimbing kami. Kiranya dengan demikian, malam hari ini kami boleh beristirahat hanya dengan kasih dan anugerah Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saudara yang dikasih Tuhan, syafaat malam kita malam hari ini. Tetap semangat, tetap bersandar pada Tuhan, tetap jaga protokol kesehatan sampai kita bisa bertemu kembali. Tuhan memberkati selalu.